Waktu tak terlihat, konstan, namun membentuk segalanya. Kita merasakan kehadirannya di setiap tarikan napas, setiap detak jantung. Kita mengukurnya, mengejarnya, dan terkadang merasa terjebak olehnya. Tapi apa sebenarnya waktu itu? Sebuah pertanyaan yang telah membingungkan para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad. Bayangkan sebuah sungai mengalir tanpa henti. Itulah waktu. Kita semua terbawa oleh arusnya. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita merasakan alirannya yang tak henti-hentinya. Memahami sungai ini, belajar menavigasi arusnya, sangat penting untuk menjalani hidup yang memuaskan. Esai ini mengeksplorasi misteri waktu. Kita akan mempelajari ilmu di baliknya, mengungkap bagaimana ia membentuk dunia kita. Kita juga akan memeriksa teknik-teknik praktis untuk mengatur waktu, memastikan kita tidak hanya hanyut, tetapi secara aktif mengarahkan arah kita. Karena menguasai waktu bukanlah tentang kontrol, tetapi tentang memanfaatkan sebaik-baiknya anugerah yang berharga dan cepat berlalu ini. Dari siklus besar kosmos hingga proses biologis terkecil, waktu terjalin ke dalam jalinan eksistensi. Kelahiran dan kematian bintang-bintang, naik turunnya peradaban, perubahan musim, kepakan sayap burung kolibri, semuanya diatur oleh ritme waktu yang tak tergoyahkan. Kehidupan kita sendiri adalah bukti berlalunya waktu. Kita menandai perjalanannya melalui ulang tahun, hari jadi, dan tonggak sejarah. Kita melihatnya terukir di wajah kita dalam garis-garis yang menceritakan kisah tawa, kekhawatiran, dan kebijaksanaan yang didapat. Waktu dalam banyak hal adalah pendongeng utama. Tetapi pengaruh waktu melampaui fisik. Ia membentuk ingatan kita, mimpi kita, persepsi kita tentang realitas. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, meskipun tampak terpisah, saling terkait erat, terjalin bersama oleh benang-benang waktu. Dalam ranah sains, waktu memiliki definisi yang lebih tepat. Fisikawan menggambarkannya sebagai sebuah dimensi, seperti halnya panjang, lebar, dan tinggi. Kerangka 4 dimensi ini yang dikenal sebagai ruang waktu membentuk latar belakang tempat alam semesta terungkap. Salah satu konsep paling mendasar dalam fisika, waktu diukur dalam detik, menit, dan jam. Semuanya berdasarkan rotasi bumi dan orbitnya mengelilingi matahari. Jam atom, dengan akurasinya yang luar biasa, memberi kita pengukuran yang lebih presisi, penting untuk bidang-bidang seperti navigasi GPS dan penelitian ilmiah. Namun, terlepas dari kemampuan kita untuk mengukur waktu dengan presisi yang mencengangkan, sifat aslinya tetap sulit dipahami. Apakah waktu merupakan sifat fundamental alam semesta atau hanya konstruksi manusia? Pertanyaan ini terus memicu perdebatan dan memicu penyelidikan ilmiah. Albert Einstein dengan teori relativitasnya yang inovatif merevolusi pemahaman kita tentang waktu. Dia membuktikan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang absolut, tetapi relatif, terdistorsi oleh gravitasi dan gerak. Waktu ternyata bukanlah entitas yang kaku dan tidak berubah seperti yang pernah kita yakini. Bayangkan 2 jam, satu di bumi dan satu lagi di pesawat ruang angkasa, yang melaju dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Teori Einstein memprediksi bahwa waktu akan berjalan lebih lambat untuk jam di pesawat ruang angkasa. Fenomena ini, yang dikenal sebagai dilatasi waktu, telah diverifikasi secara eksperimental, semakin memperkuat tempat Einstein dalam sejarah sains. Implikasi dari karya Einstein sangat besar, menantang gagasan kita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perjalanan waktu, yang dulunya hanya ada di ranah fiksi ilmiah, menjadi kemui teoretis del fractal relativitas. Bagian 5, tersesat dalam arus. Dampak waktu pada kehidupan kita. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah untuk merasa tersapu oleh arus waktu yang tak henti-hentinya. Kita terburu-buru dari satu tugas ke tugas berikutnya, hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Sebelum kita menyadarinya, 1 tahun lagi telah berlalu, membuat kita bertanya-tanya kemana perginya waktu. Perasaan waktu yang tergelincir di antara jari-jari kita adalah pengalaman umum. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan, dibombardir oleh informasi dan tuntutan perhatian kita. Tidak heran kita berjuang untuk tetap hadir, untuk menikmati setiap momen, untuk benar-benar menghargai karunia waktu. Konsekuensi dari keterputusan dari waktu ini bisa sangat signifikan. Kita mungkin merasa stres, kewalahan, dan tidak puas. Hubungan kita mungkin menderita karena kita memprioritaskan pekerjaan, teknologi, dan pengejaran yang tak henti-hentinya akan lebih banyak. Merebut kembali waktu kita.
Belajar menggunakannya dengan sengaja sangat penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Bagian 6, tirani yang mendesak, melawan penundaan. Salah satu kendala terbesar dalam manajemen waktu yang efektif adalah penundaan. Kita semua melakukannya, menunda tugas-tugas penting demi kegiatan yang lebih memuaskan. Tetapi penundaan kronis dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan hilangnya peluang. Mengapa kita menunda-nunda? Seringkali, ini adalah cara untuk menghindari tugas-tugas yang terasa berlebihan, membosankan, atau tidak menyenangkan. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan melakukannya nanti, tetapi nanti sepertinya tidak pernah datang. Memutus siklus penundaan membutuhkan kesadaran diri, disiplin, dan kemauan untuk menantang pola perilaku kita sendiri. Salah satu strategi yang efektif adalah memecah tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Menetapkan tenggat waktu yang realistis dan membuat jadwal juga dapat membantu kita tetap pada jalurnya. Dan teglam terperbes untuk mengatasi berdulai line meskipun untuk beberapa menit. Momentum membangun momentum, dan begitu kita memulai, kita seringkali disebut terus maju. Bagian 7, alat untuk pelancong. Waktu menguasai jadwal Anda. Di dunia yang serba cepat saat ini, memiliki sistem yang andal untuk mengatur waktu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Untungnya, tidak ada kekurangan alat dan teknik yang tersedia untuk membantu kita mengendalikan jadwal dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Salah satu metode yang populer adalah time blocking, yaitu menjadwalkan blok waktu tertentu untuk berbagai aktivitas. Ini membantu kita memprioritaskan tugas-tugas kita dan memastikan bahwa kita mengalokasikan cukup waktu untuk hal-hal yang paling penting. Kalender digital, aplikasi manajemen tugas, dan bahkan perencana pena dan kertas kuno semuanya bisa menjadi alat yang berharga dalam gudang senjata manajemen waktu kita. Kuncinya adalah menemukan sistem yang sesuai untuk kita dan menggunakannya secara konsisten. Bereksperimenlah dengan berbagai alat dan teknik, hingga Anda menemukan membantu Anda tetap teratur, fokus, dan memegang garis waktu Anda. Bagian 8, menemukan ritme Anda. Teknik manajemen waktu. Di luar alat dan teknik, manajemen waktu yang efektif juga tentang memahami ritme dan tingkat energi kita sendiri. Kita semua memiliki waktu-waktu dalam sehari ketika kita paling waspada dan produktif, dan waktu-waktu ketika energi kita melemah. Dengan memperhatikan pasang surut alami ini, kita dapat mengoptimalkan jadwal kita untuk efisiensi maksimum. Misalnya, jika Anda adalah orang yang suka bangun pagi, jadwalkan tugas-tugas Anda yang paling menantang untuk pagi hari, ketika pikiran Anda paling tajam. Jika Anda mengalami kelesuan di sore hari, istirahatlah, berjalan-jalan, atau lakukan aktivitas yang tidak terlalu menuntut. Kuncinya adalah bekerja dengan ritme alami Anda, bukan melawannya. Ingat, manajemen waktu yang efektif bukanlah tentang menjejalkan lebih banyak hal ke dalam setiap jam, tetapi tentang menggunakan waktu kita dengan sengaja, selaras dengan wilayah. Bagian 9. Hadiah saat ini. Menghargai saat ini. Dalam upaya kita untuk produktivitas dan penguasaan waktu, mudah untuk melupakan pentingnya saat ini. Kita begitu terjebak dalam merencanakan masa depan dan memikirkan masa lalu, sehingga kita melewatkan keindahan dan kekayaan dari apa yang ada di sini dan saat ini. Mindfulness, praktik memperhatikan saat ini tanpa menghakimi, dapat membantu kita menumbuhkan penghargaan yang lebih dalam untuk waktu. Dengan memperlambat, mengamati pikiran dan perasaan kita, dan melibatkan indera kita, kita dapat merebut kembali karunia saat ini. Waktu, dengan segala misteri dan kekuatannya, pada akhirnya adalah sebuah anugerah. Itu adalah mata uang kehidupan kita, dan bagaimana kita memilih untuk menghabiskannya terserah pada kita. Dengan memahami sifatnya, menguasai ritmenya, dan menghargai saat ini, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang berharga dan cepat berlalu ini sebaik-baiknya.